Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjaj Nur Rahim dalam kajian kitab Fathul Qorib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam bab nikah yang kali ini kita di bagian ke-7. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sairi salafi sholihin fid dharani amin. Wa taswiyatu adapun menyamaratakan fil qasmi di dalam membagi jatah istri bena zaujati antara istri-istri itu wajibatun hukumnya wajib. Jadi tadi dijelaskan ya, kemarin dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa seorang suami yang memiliki satu istri atau lebih dari satu istri itu tidak wajib untuk menggauli mereka, tidak wajib untuk membersamai mereka. Tetapi kalau sudah membersamai salah satunya, maka harus ditaswiyah, harus disamaratakan ketika istrinya lebih dari satu atau poligami. Waktu tabaru dan dianggap apa taswiyatu, waktu tabaru bukan dianggap ya, waktu tabaru dan diistilahkan apa taswiyatu, taswiyah sama rata bil makani dengan tempat tarotan pada satu kesempatan. Jadi wabi zamani dan dengan zaman atau waktu ukhro pada kesempatan yang lain. Jadi yang disebut dengan taswiyah atau menyamaratakan itu kadang maknanya pada masalah tempat dan juga kadang masalah pada waktu. Amal makanu adapun tempat itu fayahrumu maka hukumnya haram apa al-jam'u mengumpulkan baina zaujata ini antara dua istri fa'aktsaru maka lebih banyak fi maskanin di dalam satu tempat wahidin yang sama yang satu illa biridho kecuali dengan ridhonya istri. Jadi ketika seseorang memiliki istri lebih dari satu itu haram hukumnya mengumpulkan mereka dalam satu rumah. Tidak diperbolehkan mengumpulkan dalam satu rumah karena menjaga perasaan istri itu hukumnya adalah wajib, dan mengumpulkan istri dua atau lebih dari dua dalam satu tempat itu namanya ngajak berantem kan, seperti itulah ya, paham sendiri ya perempuannya seperti apa, kan sifat cemburunya sangat besar. Nah, satu rumah saja nggak boleh, tapi illa biridho ya, tapi kalau mau ya tidak masalah. Dalam kitab-kitab yang besar dijelaskan boleh satu rumah tapi rumahnya besar. Sampai-sampai diibaratkan besarnya itu sampai bau masakannya tidak saling mengganggu lah. Nanti ada kecemburuan yang luar biasa. Nah ini satu rumah saja nggak boleh, apalagi satu kamar bertiga itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan hubungan badan dengan dua istri dalam satu kamar, itu juga tidak boleh. Wa amma zamanu adapun waktu itu faman maka barang siapa lam yakun yang tidak ada. Faman maka barang siapa lam yakun yang tidak ada. Lah, ya, siapa man itu harisan. Orang yang menjaga matalan umpamanya fa'imadul qasmi. Maka adapun patokan pembagiannya fihaqihi di dalam kewajibannya man itu al-lailu malam. Wanharu adapun siangnya itu tabi'un mengikuti lahu pada lail. Adapun waktunya, waktu yang dihitung itu seperti apa sih? Bagaimana cara menghitung waktu dalam membagi cinta istilahnya kepada istri-istri? Jika ada seorang suami yang memiliki istri dan tidak memiliki satpam atau penjaga, maka yang dihitung adalah malam. Siang ngikutin malamnya. Jadi satu hari itu ngikutin satu malamnya. Jadi kalau malam nemenin istrinya, yo siangnya meskipun nggak nemenin, yo dianggap satu hari sudah, kan siangnya buat kerja. Wan naharu tabi'un lah, siangnya ngikutin malamnya. Hitungannya begitu, satu hari itu ya hitungannya nginep di rumah itu satu malam. Mulai maghrib lah sampai subuh gitu. Itu namanya satu malam. Siangnya kan kerja, maka tidak dihitung karena tidak punya penjaga. Walailu waman kana harisan. Waman adapun orang, karena yang ada siapa man. Waman kana harisan. Waman kana harisan. Waman adapun orang, karena yang ada siapa man itu harisan. Penjaga fa'imadul qasmi. Maka adapun patokannya qasam fihaqi dalam kewajibannya man itu an-naharu malam.
Nah, kalau ada walailu ada itu harus siang ya. Walailu adapun malamnya itu tabi'un mengikuti lahu bagi lail. Adapun orang yang memiliki satpam ya maka hitungannya adalah siangnya. Hitungannya adalah siangnya. Malam yang ikut pada siang. Waliyadkhulu dan tidak masuk. Siapa al-azauju seorang suami lailan pada malam hari ala ghairil maksumi laha atas istri yang tidak sedang mendapatkan bagian. Li ghairi hajatin kecuali atau bukan untuk selain hajat. Jadi tidak boleh seorang suami masuk ke rumah istrinya. Padahal itu istrinya, yang mana istri itu bukan jatahnya diinepin, bukan jatahnya suami menginap di istrinya itu. Misalkan ada 2 istri A dan B, jatahnya suami sedang nginep di rumah B, maka dia tidak boleh mampir, ya, tidak boleh mampir, tidak boleh nginep di rumahnya si B. Jatahnya A ya, seorang suami punya istri A dan B. Jatahnya nginep di rumahnya A, maka si suami tidak boleh mampir di rumahnya B. Fa'ingkana lihajatin, fa'ingkana maka jika ada apa duhul atau masuk ke rumah itu lihajatin buat hajat, kebutuhan, contohnya ka'iyadatin seperti menjenguk sakit, anaknya sakit misalkan wanahwiyah dan semacamnya iyadah ya lam yumna maka tidak dicegah siapa zauj minad duhuli dari masuk rumah. Jadi kalau ada masalah, ada sesuatu yang harus diselesaikan, anaknya sakit atau seperti apa, ya boleh, bukan jatahnya, boleh masuk rumah istrinya itu. Wahina idin, dan ketika ingkan dari hajatin, intola jika lama apa moktuhu berdiamnya istri, kodo maka dia mengkodok siapa suami, min naubatil madkhuli alaiha, dari mengganti waktunya orang yang dimasuki mitla muksihi kepada sepadannya diamnya suami. Jadi misalkan untuk agak lama gitu kan, kalau sebentar ya beda lagi. Kalau bukan jatahnya tidur di rumah istri B kok suami datang ke rumahnya B, maka dia berarti kan mengurangi jatah istri A, maka dikodok. Maka nanti jatah di rumah istri A ditambah sepadan dengan waktu suami itu tinggal di rumahnya istri B. Fa'in jama'a maka jika menjima siapa suami, kodo maka mengkodok siapa suami zaman al-jima'i pada waktunya jima. La nafsal jima'i tidak pada jima itu sendiri. Illa in qasura kecuali jika pendek apa zamanuhu waktunya jima, fala yaqdihi maka tidak mengkodok jima itu. Nah, bagaimana jika datang ke rumah istri yang bukan jatahnya, kemudian dia menjima, ya maka dia mengkodok waktunya jima, kan durasi jimanya selama setengah jam kalau kuat misalkan gitu kan, sama foreplay kan setengah jam. Ya maka nanti setengah jam itu dikodok buat istri yang harusnya jatah di sana gitu kan, nanti ditambah setengah jam. Bukan kodok jimanya, karena jima itu tidak harus adil, tapi kalau nginep harus adil. Jadi misalkan sudah jima di rumahnya A, itu nggak harus jima juga, nanti ya loyo nggak kuat di rumahnya B. Jadi jima itu waktunya saja yang harus adil, jimanya nggak harus adil. Wa idza arada dan jika mau atau berkehendak siapa man orang fi ismatihi yang itu ada di dalam pangkuannya man zaujatun istri-istri as-safaro kepada pergi akro'a maka dia mengundi siapa man bainahuna antara istri-istri itu wahoroja dan keluar ai-safaro maksudnya keluar siapa man bilati dengan istri tahruju yang keluarlah bagi alati apa al-Qur'an atau undian. Kalau istrinya banyak mau bepergian, kan biasanya bepergian itu kan perlu pendamping gitu kan. Mau pilih yang mana? Ya salah satunya diundi lah. Diundi siapa yang dapat undian itulah yang pergi bersama si suami. Wala yaqdi dan tidak mengkodok. Siapa azauju suami al-musafiru yang bepergian lil mukhtalafati kepada istri-istri yang ditinggalkan muddata safarihi selama
waktu perginya zauj, dhahaban, ada waktu perginya. Jadi ketika suami itu pergi dengan satu istri yang telah mendapatkan undian, maka waktu perginya itu tidak dikodok, tidak dihitung. Nah, tidak harus perginya misalkan selama 2 hari ya, maka 2 hari nanti dikodoni kepada istri yang lain yang nggak ikut itu enggak. Ya itu ya bonus pergi bersama istri dengan perjalanan itu ya bonus bagi istrinya yang dapat undian. Dhahaban, artinya dhahaban itu pada waktu perginya. Karena setelah sampai di tujuannya nanti ada hukumnya sendiri. Fa'in wasola, maka jika sudah sampai, siapa zauj, maksidohu kepada tempat tujuannya, wasoro dan jadi siapa zauj itu muqiman, orang yang mukim. Gambarannya bi'annawa dengan niat siapa zauj iqomatan kepada mukim mu'tirotan yang memberikan akibat apa iqomah awala safarihi di awal bepergiannya zauj aw inda wusuli maqsidihi atau ketika sampai tujuannya zauj aw qabla wusulihi atau sebelum sampainya zauj qada maka mengkodok sopo zauj muddatal iqomati di dalam waktu iqomah. Insya karena jika tinggal sahabat zauj al-mashubata bersama atau kepada orang yang membersamainya yaitu istrinya mau bersama zauj fisafari di dalam bepergian. Kama qala seperti perkataannya Al-Mawardi, Imam Mawardi. Wa illa jika tidak lam yakti maka tidak mengkodo siapa zauj. Ya, jadi iqomah dalam masalah waktu itu ada yang disebut dengan mukim, ada yang disebut dengan safar. Safar itu bepergian, mukim itu tidak bepergian. Di dalam hukum yang disebut dengan bepergian adalah perjalanan. Nah, kalau sudah sampai itu beda lagi ceritanya. Bagaimana kriteria seseorang yang sudah sampai pada tujuan bepergiannya disebut dengan mukim? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah bi'an-nawa. Bi'an-nawa iqomatan mu'tiratan awala safari. Ketika awal bepergian sudah meniatkan, aku nanti di tempat tujuanku akan selama 3 hari. Itu namanya bi'an-nawa mu'tiratan. Nah, meniati untuk mukim 3 hari meskipun belum sampai pada tujuannya itu menjadikan akibat hukum ketika sampai tujuannya sudah disebut sebagai mukim. Misalkan begini, misalkan ada seorang suami pergi ke Surabaya. Ketika mau pergi ke Surabaya sudah ada rencana bahwa di Surabaya akan selama 3 hari. Dalam hatinya dia ngomong, saya akan di Surabaya selama 3 hari. Itu namanya bi'an-nawa iqomatan mu'tiratan awal safarihi. Maka ketika dia sampai di Surabaya, baru tiba di Surabaya di tempat tujuannya, maka dia sudah disebut dengan mukim. Yang kedua, au inda wusuli maqsudihi. Sampai Surabaya, kemudian dia berniat mukim di Surabaya. Mukim itu 3 hari. Mukim itu disebut dengan 3 hari. Maka sampai di Surabaya itu sudah disebut dengan mukim. Au qabla wusulihi atau sebelum sampai baru niat untuk mukim di Surabaya selama 3 hari. Maka itu nanti selama berapa hari di Surabaya 3 hari misalkan dia wajib untuk mengkodok 3 hari itu bersama istri-istri yang ditinggalkan. Karena berarti dia kan bersama istri yang dibawa kan. Kayak mau poligami aja. Amma muddatur ruju'i adapun waktunya kembali itu fala yajibu maka tidak wajib ala zauji atas zauj apa qodouha mengkodok muddatur rujuk pada iqomatihi setelah iqomahnya atau setelah mukimnya zauj. Jadi kalau setelah mukim kemudian pulang maka pulangnya tidak dikodok. Jadi misalkan perjalanan ke Surabaya perjalanannya 1 hari misalkan. Kemudian di sana 3 hari.
kemudian pulang 1 hari lagi, kan 5 hari totalnya. Maka yang 2 hari tidak dikodok, yang 3 hari dikodok untuk istri-istri yang ditinggalkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.